Shalom saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam penyembahan kita malam hari ini. Kita satukan hati kita, biarlah Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduan. Ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini kami Bapa, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang kerinduan.
Engkau sumber hidup dan kekuatan kami, Allah sumber penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa, sumber hidup bagi kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, Kau Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Sungguh tiada henti-hentinya Engkau terus menyatakan kemurahan-Mu setiap hari Bapa. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak setia terhadap Engkau, tetapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan tanpa batas. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami masih ada. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan. Terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Sebab Engkau begitu ajaib dan luar biasa bagi kami Tuhan. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai dasar dan kekuatan kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh-Mu Tuhan. Karena itu jamah kami terus Bapa, untuk selalu Tuhan mencintai hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu memberi kami kemampuan mengatasi setiap situasi yang tidak mampu kami hadapi. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, membaca, merenungkan. Karena kami percaya ketika kami bersekutu dengan firman-Mu, maka iman kami kembali diteguhkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya rindu kita bersama-sama membaca Alkitab sebagai dasar daripada kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Raja Daud ini adalah salah satu pribadi yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebelum ia menjadi raja, jauh sebelumnya ia telah menjadi satu pribadi yang mapan, ya. Ia telah menjadi pribadi yang sungguh mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa sebelum ia menjadi raja, ia adalah seorang pengembala kambing domba oleh orang tuanya. Dan di mata orang tuanya, dia kurang dipandang, saudara, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Bayangkan ketika pemilihan raja, Daud ini, saudara, tidak masuk dalam hitungan. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan Daud semasa ia di padang. Tahukah kita, saudara, bahwa ia membuat banyak sekali mazmur. Disitulah timbul, ya, mazmur-mazmur yang pada akhirnya menghidupkan imannya. Bahkan bukan hanya dia, tetapi semua orang yang membaca mazmur-mazmur daripada Raja Daud ini, mereka diberi kekuatan, hikmat, dan mereka juga melalui mazmur-mazmur yang telah diciptakan oleh Raja Daud ini, orang-orang banyak mengetahui bahwa melalui mazmur Tuhan bisa hadir, saudara. Dan Raja Daud mengalami itu semasa ia di padang. Dia sudah terlatih bagaimana ketika ia menghadapi binatang-binatang buas yang berusaha menerkam setiap kambing dombanya, dan dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan, Daud mampu mengalahkan itu semua. Bukan hanya itu, saudara, Daud ini begitu bergaul erat dengan Tuhan di masa-masa ia sedang menggembalakan kambing dombanya. Bayangkan, saudara, dalam mazmur yang kita baca ini, ia kembali menaikkan mazmurnya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Raja Daud, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini adalah bagian mazmur yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allahnya, kepada Tuhan sang pemilik hidupnya. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, dia tidak hanya pintar mengeluarkan kata-kata belaka,
berpuisi, tetapi dia betul-betul mengalami apa yang diungkapkan ini adalah pengalaman pribadinya dengan Tuhan, bahwa ketika ia membutuhkan, Tuhan menyediakan. Ketika musuh-musuhnya berusaha menyerang dan mencelakainya, Tuhan melepaskan. Dan banyak lagi hal yang dialami oleh Raja Daud ini membuatnya yakin bahwa Tuhannya hidup. Tuhannya sanggup menyediakan segala yang ia butuhkan, saudara. Dan ia mengakui bahwa hanya dialah satu-satunya yang layak menerima mazmurnya, syukurnya, sembahnya, pujiannya. Seperti hanya saudara Raja Daud, mari kita juga belajar melakukan itu. Memberikan segala pujian kita kepada Tuhan, mazmur kita kepada Tuhan. Sebab di dalam pujian kita yakin bahwa Tuhan hadir, melawat kita, memberi kita kekuatan. Bahkan ia memberikan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, saudara. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya? Saya ingin katakan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja tanpa batas dalam kehidupan orang yang percaya. Sebab ia sanggup melakukan segala hal di luar daripada kemampuan manusia, di luar daripada akal sehat kita. Ia sanggup berkarya. Karena itu, jangan kita pernah membatasi dia untuk berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi biarkan dia terus bertindak sepenuhnya dalam kehidupan kita. Biarkan dia terus menjadi kemudi, pengendali sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan pribadi kita. Kita akan menjadi heran dan berkata, kenapa bisa terjadi? Ya, iya bisa. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi bagi Allah sangat mungkin. Karena itu, jangan pernah meragukan dia sedikit pun dalam hatimu. Jangan pernah membatasi Tuhan berkarya dalam kehidupanmu, saudara. Tetapi percaya sepenuhnya, maka dia akan bertindak. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita tutup renungan kita masuk dalam doa kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali datang meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terbatas berkarya dalam kehidupan kami ketika kami percaya. Karena itu Bapa, ajar kami untuk terus mempercayai Engkau. Seperti halnya Raja Daud, bagaimana ia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mengakui segala bentuk kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga Tuhan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam diri Raja Daud tanpa batas, karena percayanya kepada Tuhan Allahnya. Karena itu Bapa, kami juga rindu untuk memiliki iman yang sama. Kuatkan kami Tuhan, Engkau tahu kami tidak mampu. Karena itu Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami, kami percaya akan memampukan kami untuk percaya bahwa Tuhan sanggup. Kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara-perkara jauh lebih daripada yang kami pikirkan. Ini kami Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Biarkan firman-Mu ini sungguh-sungguh menyatu dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat, orang yang tetap berpengharapan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi kami, menopang kami, meneguhkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala macam bentuk situasi, terutama dunia saat ini Tuhan yang tidak pernah menentu. Tetapi kami meyakini bersama Tuhan kami akan terus diperkenankan melihat perkara-perkara yang besar terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami bersyukur
Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang besar, kami agungkan namamu itu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua kitab yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat. Jangan pernah membatasi Tuhan untuk saudara tetap mempercayai Dia sebagai pribadi satu-satunya yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya.